Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini bersama-sama kita hadir memperingati haul yang kedua almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Mahfud. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan insyaallah kepada kita sekalian. Tempat ini makin berkah, makin makmur. Akhirnya Ustaz Tahir insyaallah juga berkah, dan para guru-guru kita, para asatidzah, para ulama, para habaib, hadirin dan hadirat insyaallah senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, bantuan, bimbingan, taufik, hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, memerintahkan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkan, ceritakan kebaikan-kebaikan yang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ceritakan kebaikan mereka dan keburukan-keburukan mereka. Tutup mulut, jangan bicarakan keburukan orang lain. Kita manusia, umat Nabi Muhammad, orang Islam, bukan lalat hijau. Tahu lalat busuk, hinggapnya di tempat yang busuk. Sebadan bagus tapi hinggapnya dikoreng. Ada yang enak makanan, hinggapnya di di bangkai yang udah busuk. Nah, kita bukan seperti itu. Kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita kepada orang lain, masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, apalagi sudah meninggal dunia, Nabi bilang orang yang sudah meninggal, uzkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan orang tua kita, kebaikan umat Islam, kebaikan terutama para ulama, para salihin. Uzkuru mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Wa kufu an masawihim. Manusia, siapa sih yang gak sunyi dari kesalahan? Semua punya kekurangan, semua punya kesalahan. Dan kesalahan tutup, gak usah dibahas, gak usah dicari. Bahkan kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu jati diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mencari kesalahan orang itu bukan amar ma'ruf. Mencari-cari aibnya orang lain itu juga bukan nahi munkar, tapi itu adalah sebuah kemungkaran yang dahsyat. Nabi bilang di dalam hadis, Rasulullah bersabda, ya ma'asyara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu qalbuh. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya saja, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Wah, keras banget Rasulullah. Nabi keras, Nabi tegas. Tapi tegasnya Nabi Muhammad nggak caci maki. Nggak ada orang yang lebih tegas dari Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang anti terhadap kemungkaran melebihi Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang lebih ahli dalam amar ma'ruf nahi munkar melebihi Nabi Muhammad. Tapi caci maki itu nggak ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sama sebagaimana minuman keras nggak ada hubungannya sama jihad. Loh, emang nggak ada hubungannya? Emang nggak ada hubungannya? Beda jauh. Begitu juga caci maki itu nggak ada hubungannya, beda jauh sama nahi munkar, beda jauh sama amar ma'ruf, beda jauh sama jihad. Sebagaimana zina nggak ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Memang nggak ada hubungannya, memang begitu. Terus hubungannya zina sama caci maki apa? Itu sama, sejenis, sama-sama kemungkaran, sama-sama kemungkaran. Nabi bilang, wahai orang yang beriman dengan mulutnya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Terus Nabi bilang ada cirinya. Siapa nih orang yang dipanggil? Orang yang dipanggil adalah orang yang punya kriteria semacam ini. Orang yang iman di mulut tapi iman gak masuk ke hati. Nabi bilang, dan Nabi menegur keras tentang orang yang punya sikap dan perangai kayak begini. La tu'zul muslimin, satu. Dalam riwayat la taghtabul muslimin, dua.
wala tattabi'u auratihim fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratah wa man tatabba'a Allahu auratahu fadahahu Allah wa in kana fi jawfi baitih. Jangan kamu jangan mengganggu muslimin. Dan dalam riwayat yang lain, jangan membicarakan keburukan muslim lain, jangan gosipin orang Islam. Oh, saya ngomong jujur, saya ngomong benar, nggak bohong. Kalau benar namanya ghibah, gosip yang dosanya sama seperti apa namanya berzina dengan ibu sendiri. Sama dosanya seperti dengan zina. Begitu, ghibah, gosip. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aurat dan kesalahan mereka, nyari-nyari aibnya orang. Itu poin yang ketiga. Kenapa? Sebab orang yang mencari aibnya orang lain, Allah bakal cari aib dan kesalahan dia, dan pasti ketemu. Dan kalau ketemu bakalan dibongkar, dipermalukan, walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri, di dalam kamarnya sendiri, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disuruh jangan bicara keburukan orang lain, masih hidup apalagi udah mati. Bahkan Nabi juga bilang di dalam hadis, hadza Ikrimah Aqbal raghiban fil Islam. Ini Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ikrimah dia bakalan datang, dia datang ke sini pengen Islam, tertarik kepada Islam. Fala tadhkur abahu bisu, jangan sebut-sebut, jangan ceritakan abahnya dengan hal yang buruk. Gak usah cerita, gak usah sebut bapaknya udah mati, terbunuh sebagai musyrik, sebagai penjahat, sebagai musuhnya Nabi Muhammad. Gak usah disebut depan Ikrimah, selesai, tutup buku, kata Nabi Muhammad. Nabi juga bilang dalam hadis yang lain, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya, jangan kalian mencaci orang yang udah meninggal. Kenapa? Ntar mengganggu yang masih hidup. Siapa sih orang yang udah meninggal yang jangan dicaci? Kalau muslim, ini riwayat hadis bilang maksudnya la tasubul amwat al musyrikin, orang-orang kafir yang udah mati jangan dicaci maki. Kenapa? Yang terganggu anak cucunya yang muslim yang pada masuk Islam. Jangan mencaci orang kafir yang udah mati, yang terganggu yang masih hidup, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita diperintahkan ceritakan kebaikan orang yang udah meninggal dunia. Ambil hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari orang-orang yang udah meninggal tersebut, apalagi para ulama. Mereka para ulama, para sholihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran dari mereka dan ikutin dan teladanin. Bukan cuma sekedar kita mencintai mereka tapi kita nggak meneladani mereka, tapi kita harus ngikutin, kita harus meneladani mereka. Itu dikatakan oleh Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf, beliau berkata, menyatakan tentang identitas beliau, tentang leluhur beliau. Beliau bilang, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti jalan dan agama kakek moyangku, jalannya Ibrahim, jalannya Ishak, jalannya Ya'qub. Siapa nih yang bilang? Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau bilang saya ngikut. Sebelum dia berbangga, kakekku Ibrahim yang gak mempan sama api, kakekku Ishak, ayahku Ya'qub, semuanya nabi bin nabi bin nabi, ya kan? Yusuf bin Ishak bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, nabi ibn nabi ibn nabi ibn nabi, rasul ibn rasul ibn rasul ibn rasul, karim ibn karim ibn karim ibn karim, kata Rasulullah SAW. Demikian orang yang paling mulia, akramun nas. Tapi beliau nggak bilang kakekku, datuku, enggak. Tapi sebelum dia sebut ini, dia sebut ittaba'tu, aku mengikuti, aku meneladani, aku mencontoh kakek moyangku fulan, dan aku mencontoh mereka. Dia nggak banggakan kakeknya dulu, tapi dia bilang saya ngikutin siapa? Kakek moyangku. Ada huwa. Makanya bukan sekedar berbangga, laisal fata man qala abi lakinnal fata man qala hanada. Jagoan, orang yang hebat, orang besar, bukan yang bilang bapak gue,
kakek gue, engkong gue, enggak. Tapi yang bilang ini saya ngikutin jalan mereka, meneladani, nggak menyimpang, nggak keluar dari jalannya mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in.